Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Khairul Anam selaku panitia maupun pembimbing kami, kita semua yang telah menyediakan fasilitas sehingga kita pada kesempatan hari ini masih bisa untuk mencari ilmu, di mana jarang ya untuk saat-saat ini orang yang ditaufiki diberi hidayah untuk senantiasa mencari ilmu. Dan kedua kalinya kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan waktunya, menyisihkan tenaganya untuk mengikuti kajian fikih seputar pernikahan. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rifai, asalnya dari Bekasi, lulusan S1 di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Lulusan Yaman. Yaman, tepatnya di kota Tarim, Hadramut. Jadi Hadramut itu provinsi, kotanya namanya Tarim. Lalu saya lulus tahun 2017. Cuma kembali setahun setelahnya, dan pada 2019 saya melanjutkan ke Malaysia di Universitas Antarbangsa Malaysia. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan Ustaz Anam yang diberi amanah untuk berbagi ilmu mengenai fikih pernikahan atau fikih keluarga. Yang mana beberapa pekan yang lalu saya masih belum bisa untuk mengisinya sehingga digantikan oleh beliau. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas tentang rukun dan syarat sahnya nikah. Karena kemarin sudah dibahas mengenai khitbah atau lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan apa itu rukun, apa itu syarat. Secara definisi, rukun adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan, yang mana sah tidaknya suatu perkara atau ibadah tersebut itu bergantung kepada rukun tersebut. Dan rukun ini berada di dalam perbuatan ibadah tersebut. Contohnya adalah rukun sholat, kita harus membaca Fatihah atau ruku, sujud. Nah, ketika kita tidak sujud atau ruku, maka tidak sah sholat yang kita kerjakan. Begitu juga nikah, ketika ada rukun, salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka tidak sah nikah tersebut. Selanjutnya adalah syarat. Syarat adalah secara definisi, secara bahasa merupakan alamat atau tanda ya. Dan secara ilmu usul fikih, syarat ini merupakan alladzi yalzam min adamihi al adam wa la yalzam min wujudi adamun wala adam, wujudun wala adam. Di mana syarat ini merupakan sesuatu yang harus ada atau wajib ketika kita melaksanakan ibadah. Namun syarat ini berada di luar perbuatan tersebut, atau dalam definisi usul fikihnya adalah sesuatu yang wajib tidak ada ketika syarat itu tidak ada. Artinya ketika syarat itu tidak ada, maka tidak sah ibadah tersebut. Namun tidak mesti dengan adanya syarat tersebut adanya ibadah atau tidak adanya. Contohnya seperti sholat. Syarat sahnya sholat itu adalah menghadap kiblat atau masuk waktu sholat. Ketika kita sholat di luar waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Tapi ketika sudah masuk waktu sholat, belum tentu ya seseorang itu melakukan sholat atau tidak. Jadi kalau syarat ini berada di luar ibadah tersebut, sedangkan rukun ada di dalam ibadah. Selanjutnya adalah syarat-syarat nikah. Ini para ulama
berbeda pendapat, yang ada yang menjadikannya 4, ada yang 5, dan lain-lain. Ini secara umum saja. Yang pertama, syarat nikah harus ada ridho dari kedua mempelai. Jadi harus ada keridhaan dari kedua mempelai, tidak boleh dipaksa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tahinkul ayyimu hatta tastakmar." Janganlah kamu menikahi janda sampai dia istakmar, diperintahkan. Maksudnya kita berdiskusi dahulu, tanyakan kamu mau enggak nikah dengan si fulan atau wala tunkihul bikru hatta tusta'dzan. Dan jangan menikahi seorang yang perawan sampai kamu meminta izin kepada perawan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana izin seorang perempuan tersebut ketika dia menyetujui untuk menikah?" Qala antasbut. Izinnya itu cukup diam. Nah, ketika kita tanya, terkadang, "Dek, kamu mau nikah enggak sama si fulan?" Dia tersipu malu atau tidak, dari raut wajahnya ini tidak kelihatan terpaksa atau tidak kelihatan menolak. Itu izin dari seorang perawan kalau dia masih perawan. Selanjutnya adalah syarat yang kedua, harus ada wali nikah, di mana diriwayatkan oleh Abi Musa bahwasanya Rasulullah bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak sah nikahnya kecuali harus ada wali. Maka ketika seseorang ini menikahkan tanpa adanya wali, maka dia tidak sah. Bahkan diperjelas pada hadis yang lain, "Ayyum ra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil." Di sini ada penegasan, siapapun perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Berarti orang kawin lari ini tidak sah kalau dia tidak ada walinya. Dan selanjutnya adalah syarat yang selanjutnya, yang ketiga adalah adanya saksi. Nanti setiap definisi atau syarat ini ada perinciannya, syarat-syaratnya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat saksi. Harus ada yang menyaksikan, karena ibadah nikah ini merupakan ibadah yang sakral ya. Harus ada amanah. Saksi ini fungsinya ya untuk sebagai amanah bahwasanya telah terjadi, telah berlangsung nikah fulan dengan fulana. Maka harus ada saksi sebelum nikah. Selanjutnya yang keempat adalah menentukan mempelai. Nah, ini juga harus menjadi syarat sahnya nikah. Karena mungkin saja ada bapak yang memiliki anak kembar 3 atau 4, lalu wajahnya sama semua dan namanya pun mirip-mirip. Maka tidak boleh seseorang wali menikahkan, "Saya nikahkan salah satu putri saya." Nggak boleh, harus jelas siapa putrinya mana yang namanya Fulana binti Fulan atau yang kuliah di sini. Harus ada sifat-sifat dari perempuan yang ingin dinikahi. Begitu juga laki-laki. Jadi harus jelas siapa yang suaminya ini. Jangan-jangan beli kunci dalam karung, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi harus menentukan mempelai, baik pria maupun wanita, harus jelas. Dan selanjutnya adalah tidak ada penghalang nikah. Seperti semisal kalau pria itu tidak boleh pria yang sudah memiliki 4 istri lalu menikah. Boleh dengan syarat dia mentolak salah satunya dulu. Jadi tidak boleh mengumpulkan 4 istri dalam satu pernikahan. Statusnya dalam pernikahan tidak boleh. Harus ada yang ditolak kalau dia memang mau tambah lebih. Ataupun istri tersebut dalam masa iddah, suaminya wafat, dia masih dalam masa iddah, maka tidak boleh dinikahi. Jadi syaratnya nikah itu harus ada, tidak ada penghalang nikah. Selanjutnya adalah masuk kepada rukun-rukun nikah. Dalam mazhab Syafi'i, rukun-rukunnya nikah itu ada 5. Ya, walaupun dalam mazhab lain ada yang 3, ada yang 4. Tapi dalam kita mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah ijab qabul. Harus ada ijab qabul. Kalau tidak ada ijab qabul maka tidak sah.
Ada wali, ada saksi, tapi cuma diam-diaman, ya nggak sah. Dan ijab kabul ini ada syarat-syaratnya. Lalu yang kedua ada calon istri, pasti ya, saat akan dinikahkan harus ada istrinya. Yang ketiga adalah calon suami. Siapa yang ingin menikahi perempuan tersebut. Dan yang ketiga adalah adanya wali. Yang terakhir adalah harus ada 2 saksi minimal. Ini minimal ada 2 saksi. Oke, selanjutnya kita akan masuk syarat-syarat dari setiap rukun-rukun tersebut. Yang pertama adalah ijab qabul. Apa sih ijab qabul? Kita sering mendengar ijab qabul. Ijab itu adalah dalam bahasa Arab artinya menyerahkan. Namun dalam definisi dalam pernikahan adalah perkataan yang diucapkan wali atau orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan kepada calon suami seperti zawajtuka atau angkah kita, saya nikahkan atau kawinkan. Dan ini bisa juga dengan bahasa selain bahasa Arab, pokoknya yang mengandung arti nikah atau kawin dalam bahasa Arab. Karena dalam syariat ijab qabul itu ya diperintahkan tercipta dari bahasa Arab itu zawaj dan nikah. Di dalam Al-Quran dikatakan fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha. Itu dikatakan dengan kata-kata nikah. Dan juga di hadis Nabi katakan ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Jadi lafaz nikah dan zawaj ini memang sudah termasuk dari syariat. Maka diperbolehkan kalau menggunakan selain bahasa Arab, tapi harus mengandung makna dari nikah ataupun zawaj. Lalu yang kedua adalah qabul atau menerima dalam bahasa Arab. Apa itu qabul? Yaitu kata yang diucapkan suami atau ada orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan saya terima nikahnya atau kawinnya si fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian. Lalu apa sih hikmah dari adanya ijab qabul? Kenapa sih harus ada ijab qabul? Karena akad nikah ini merupakan akad yang mengharuskan ada ridho di antara kedua belah pihak, maka seyogyanya ijab dan qabul itu sebagai bukti atau bentuk ridho yang tampak di antara kedua belah pihak. Lalu ini ada yang bertanya, ijab qabul ini jadi masuk rukun atau syarat? Ijab qabul ini merupakan rukun ya, karena berada di luar nikah, berada di dalam nikah, di dalam ibadah tersebut, jadi termasuk rukun. Jadi di syarat tidak ada disebutkan ijab qabul, cuma disebutkan keriduan di antara suami istri, adanya wali, adanya saksi, dan menentukan para mempelai. Selanjutnya adalah next step. Syarat ijab qabul. Yang pertama adalah menggunakan lafaz nikah atau kawin. Saya sebutkan tadi. Yang kedua, tidak ada perkataan atau perbuatan lain di antara ijab qabul. Ketika seseorang ini mengatakan saya nikahkan fulanah binti fulan dengan fulan, lalu ngobrol dulu, ini nggak boleh, itu tidak sah. Harus dia langsung ketika dinikahkan, si ijab walinya mengatakan saya nikahkan fulanah binti fulan dengan fulan, lalu si mempelai pria langsung qabul, yaitu menjawab menerima pernikahan tersebut. Lalu lafaz ijab dan qabul ini harus diucapkan oleh pelaku nikah, yaitu wali dan mempelai pria. Kalau diucapkan tamunya, saya nikahkan si dia dengan fulan, ya nggak sah. Karena mengucapkan ijab qabul ini harus yang pelaku dari yang menikah tersebut, yaitu wali dan mempelai pria. Syarat selanjutnya adalah tidak boleh ada taklik atau terikat dengan waktu atau syarat lainnya. Seperti jika datang waktu puasa maka saya nikahkan anak saya, atau saya nikahkan anak saya selama sebulan, ini nggak boleh. Itu dinamakan nikah mut'ah.
tidak boleh. Kontrak itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena sudah dihapus ya. Tidak boleh ada taklid. Selanjutnya adalah wali dan mempelai laki-laki harus dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Maksudnya ketika ijab kabul itu ya wali dan si suaminya itu ya tidak nikah, tidak gila atau dia pingsan, koma. Ini syarat yang dapat membatalkan ijab dan kabul sehingga nikahnya tidak sah. Lalu selanjutnya adalah kabul menggunakan lafaz kabul atau menerimanya menggunakan lafaz qabil tu nikahaha atau tazujaha atau yang searti dengan lafaz tersebut. Ini adalah syarat ijab kabul. Selanjutnya adalah rukun yang kedua dari nikah adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan. Lalu apa saja syarat untuk menjadi mempelai perempuan? Pertama, harus beragama Islam. Maka tidak boleh seseorang menikahi wanita musyrik. Tidak boleh. Wala tankihul musyrikina hatta tu'minu. Disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Tapi kalau laki-laki muslim, perempuannya non muslim itu khilaf, tapi mayoritas ulama memperbolehkan karena aman, adanya keamanan. Berbeda kalau si perempuannya itu musyrik nikah dengan perempuannya muslimah nikah dengan musyrik, ini tidak diperbolehkan karena takut si muslimah tersebut akan ikut pada suaminya. Berbeda sebaliknya kalau laki-lakinya muslim, perempuannya musyrikah, ini masih bukan musyrikah atau ahli kitab, ini masih diperbolehkan. Yang kedua adalah mendapat izin dari walinya. Seperti sebutkan hadis sebelumnya, bahwasanya datung kulul ayyima hatta tusta'ma wa tungkul bikr hatta tusta'da. Yang selanjutnya adalah harus menentukan mempelai perempuan. Nah ini penting ya, harus disebutkan juga termasuk itu syarat dari nikah ya, harus jelas siapa yang mau nikah perempuannya. Yang selanjutnya adalah perempuan tersebut bukanlah mahram dari mempelai laki-laki. Maka tidak boleh adik kakak kawin atau menikah. Atau saudara yang masih satu bapak juga tidak boleh untuk menikah. Yang selanjutnya adalah tidak dalam masa iddah. Iddah ini ya seseorang yang tinggal wafat atau tinggal pergi suaminya, yang diberikan masa iddah. Maka ketika masa iddah tersebut perempuan tersebut tidak boleh dinikahi. Selanjutnya adalah perempuan tersebut bukan istri orang lain, ya. Nggak boleh menikahi istri orang lain, ya. Kecuali memang sudah dicerai, baru boleh. Kalau dia statusnya masih istri orang lain, ya nggak boleh diserobot. Selanjutnya yang ketiga adalah perempuan tersebut tidak sedang ihram haji maupun umrah. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yankihul muhrim wa la yunkah. Orang yang muhrim ini tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahi. Wala yakhtub, dan juga tidak boleh khitbah, dilamar. Jadi ketika ihram ya tidak boleh menikah maupun menikahkan orang lain, kecuali dia setelah melaksanakan semua ibadah haji dan umrahnya selesai baru melakukan akad nikah, itu boleh. Selanjutnya adalah syarat mempelai pria. Syarat mempelai pria adalah tidak ada hubungan mahram dengan mempelai perempuan. Kalau dia satu mahram ya nggak boleh. Adiknya atau saudaranya tidak boleh. Selanjutnya halnya harus dia beragama Islam. Oh iya. Jam berapa? Oh iya. Saya 10.30. Mau lihat olahraga sepeda mungkin batu, nah atau kayak paintball bikin apa ya Maaf ya, sebentar saya pindah ruangan karena ruangan ini akan dipakai. Mungkin dikeluarin sama ayah tadi beli roti ya.
Oke, sekejap. Oke, selanjutnya ada namanya wali nikah. Jadi dalam menikah rukun dan syarat dalam menikah ya, harus ada dalam. Lalu apa sih definisi dari seorang wali? Wali itu adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Karena dalam hadis tadi sudah disebutkan, hak ilami wali, tidak ada pernikahan kecuali harus ada walinya. Karena ketika pernikahan tidak ada seorang wali, maka nikahnya batil. Ada 3 penekanan. Lalu wali nikah ini banyak ya pembagiannya. Ada dalam perwalian namanya mujbir, memaksakan anaknya menikahkan anaknya. Ada kalanya wali ikhtiar, tidak memaksakan anaknya. Namun di sini kita ada membahas tentang wali, pembagian wali menjadi 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Siapa itu wali nasab? Ya, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari hak ayah. Jadi wali nasab itu ya ayah kakek ke atasnya atau saudara laki-laki. Kalau nggak ada ayahnya, kakeknya saudara laki atau pamannya, pokoknya memiliki hubungan dengan si mempelai perempuan tersebut. Lalu bagaimana kalau dia sudah tidak ada semua? Dia tidak memiliki ayah, tidak punya kakek, nggak punya saudara laki-laki, paman pun nggak ada, terus berada di tempat yang jauh, ya maka nanti walinya adalah hakim, seorang hakim atau pejabat kalau di dalam Indonesia ya. Dan definisi wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, mungkin koma, walinya sedang koma atau lain-lain, atau tidak tahu tempat tinggalnya atau gaib. Jadi anaknya ini sudah ditinggalkan dari kecil oleh orang tuanya sehingga nggak tahu siapa walinya, maka walinya berpindah kepada hakim yang menikahkan anak putri tersebut. Selanjutnya adalah syarat dari wali nikah. Selanjutnya adalah syaratnya wali nikah adalah yang pertama dia harus Islam. Maka ketika si perempuan ini punya orang tua masih non muslim, maka Suaranya putus-putus, Ustadz. haram si wanita. Sinyalnya kurang. Selanjutnya adalah dia harus mahram dari si wanita tersebut. Nanti kita bahas apa itu Halo, Suaranya putus-putus. Kayaknya nge-lag, Ustadz. suaranya Putus-putus. Ustaz.
Maaf Ustaz, nggak ada suaranya. Iya nih, Ustadz Rifai suaranya lagi ini jelek ininya, sinyalnya. Saksi. Rukun yang selanjutnya adalah saksi. Ya. Saksi, syarat-syarat saksi apa saja? Yang pertama harus Islam. Yang kedua adalah dua laki-laki ini minimal ya. Karena di dalam hadis diriwayatkan dan nikah ila biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada suatu pernikahan kecuali harus ada wali dan dua saksi yang adil. Selanjutnya harus akil balik. Nah, dia harus berakal dan balik. Maka tidak sah kalau disaksikan dari jauh atau misalnya tidak ada yang menyaksikan, ini tidak sah. Dalam majelis terus minimal 2 orang, nggak harus banyak orang, cuma itu agar lebih terpercaya aja. Yang selanjutnya adalah dia harus adil, dalam artian tidak bukan orang yang sering melakukan dosa besar. Makanya dalam pernikahan, khutbah nikah itu selalu ada, kita diminta untuk beristighfar bersama-sama. Karena ada yang mengatakan ulama kalau beristighfar itu sudah menghilangkan kefasikan orang tersebut. Karena syaratnya taubat ya pertama istighfar. Selanjutnya adalah bisa melihat dan mendengar. Nah, kalau orang buta, orang tuli, ini tidak bisa menjadi saksi. Yang selanjutnya adalah memahami bahasa yang digunakan saat akad. Ya, harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh saksi dan semua yang terkait dalam pernikahan tersebut. Yang selanjutnya juga tidak ihram. Dan selanjutnya adalah hadir dalam ijab kabul, ya sudah pasti. Oke, dan peserta persaksian hendaknya harus disertai ridho dari mempelai baru tua, harus ada persetujuan sebelumnya. Oke, mungkin itu sedikit ya tentang pernikahan. Selanjutnya yang terakhir, nah ini ada beberapa permasalahan tentang nikah. Boleh nggak nikah dengan bahasa kinayah atau kiasan? Seperti saya berikan anak saya ke kamu, lalu saya terima. Nah itu tidak sah ya, harus sharih atau jelas. Saya nikah, ada kata-kata nikah atau kawin atau yang semakna dengan nikah atau zawaj. Lalu bagaimana seseorang nikah dengan media tulisan? Tulis di WhatsApp, saya nikahkan anak saya dengan kamu. Lalu dijawab, saya terima. Ini juga tidak sah. Nah, ini harus dalam satu akad menggunakan lisan ya, dan harus bahasa yang jelas dan tidak ambigu atau kiasan. Lalu bagaimana orang nikahnya seorang bisu? Ini tafsil. Kalau dia menggunakan isyarat yang bisa dipahami oleh beberapa orang, maksudnya yang sudah umum, itu sah. Tapi kalau yang paham cuma dia berdua, mungkin hanya dia dan satu orang doang, jadi punya isyarat khusus, ini tidak sah. Ya, itu saja mungkin ya sekilas tentang syarat dan rukun pernikahan. Karena waktu saya nggak terlalu banyak ya. Baik, Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan dahulu. Ya, ini ada pertanyaan Ustadz, beberapa. Yang pertama dari Bapak Ibu Rizko ya, Ibu Rizko. Ijab kabul ini jadinya masuk rukun udah tadi ya. Jadi ijab kabul itu masuk ke rukun ya. Rukun pernikahan, tidak bukan syarat. Karena dia di dalam ibadah tersebut. Ya. Kemudian dari Bapak Luki, terjemahan lafaz qabul bisa dijelaskan Ustadz? Oke, lafaz qabul ini berasal dari bahasa Arab, yang mana kalau qabul itu artinya menerima.
Dalam definisi secara bahasa, qabul itu menerima. Sedangkan qabul yang dalam pernikahan adalah dia adalah kata-kata untuk menerima pernikahan tersebut. Saya terima nikahnya fulana binti fulan. Atau kalau dalam bahasa Arab lebih mudah ya. Qabil itu nikah wa tazwijah. Cukup. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Sudah cukup itu. Sudah dikatakan qabul. Ya. Ini setiap lafaz atau bahasa yang mengindikasikan menerima pernikahan tersebut. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Silakan. Mungkin dengan kasus-kasus sekarang nikah online gimana Ustadz gitu. Oke, nikah online ya. Karena kemajuan teknologi sekarang banyak atau pandemi banyak yang melakukan katanya nikah online. Karena belajar online semuanya online, nikah pun online. Sebenarnya dalam pernikahan ini harus ada 5 rukun tersebut atau saksi, wali, dan kedua mempelai itu harus ada dalam satu akad. Maka kalau nggak bisa, solusinya gimana? Ya diwakilkan. Jadi untuk online ini masih belum mencukupi dalam pernikahan tersebut. Walaupun dalam bermuamalah sekarang sudah mencukupi karena adanya amanah atau sudah bisa dipertanggungjawabkan ya. Walaupun awal-awal muamalah dengan secara online ini tidak boleh, tapi dengan kemajuan teknologi bisa dipastikan kebenarannya, otentiknya, maka sekarang boleh. Tapi kalau dalam pernikahan harus wajib hadir dalam satu majelis semua orang-orang yang berkaitan tersebut. Wallahu a'lam. Ya solusinya untuk nikah kalau nggak bisa hadir, kalau dalam pandemi ya harus diwakilkan ya. Mungkin walinya diwakilkan di orang yang ada dalam satu akad tersebut. Nah, diwakilkan, saya wakilkan kamu untuk menikahkan anak saya gitu, si fulan ini dengan si fulan, atau lalu si mempelai prianya juga begitu, bisa juga saya wakilkan kamu untuk menerima si fulan. Jangan sampai itu, tapi harus jelas nanti disebutkan dalam akad bahwasanya saya adalah wali yang telah diizinkan oleh walinya fulana, atau saya adalah suami dari yang akan menerima ini yang telah diizinkan wakilkan. Baik. Allah alam. Silakan Pak Haji Kiki. Sudah angkat tangan, mungkin mau bertanya. Pak Haji Kiki Hikmat. Silakan sampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Haji Kiki. Sementara. Ya silakan Pak. Sementara belum siap pertanyaannya. Oh, kirain angkat tangan mau tanya. Enggak, mau say goodbye aja. Oh, say good. Silakan Bu Heni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, apabila seorang laki-laki non-muslim, kemudian dia demi menikahi wanita muslim, dia masuk ke agama Islam. Dengan seiringnya waktu, laki-laki tersebut diam-diam masuk ke agamanya yang dulu. Lalu bagaimana hukumnya pernikahan tersebut Ustadz, dan bagaimana dengan ibadahnya? Oke, kalau hukum nikahnya tersebut sah ya, karena ketika dia menikah dia sudah masuk Islam. Namun untuk selanjutnya ibadahnya ketika dia sudah pindah agama, maka dimulai dari dia pindah agama tersebut, dia wajib mengqadha ibadahnya. Sudah wajib mengqadha puasanya, sholatnya, dan lain-lain. Apakah perlu bagi seorang istri ini meminta berpisah Ustadz? Karena kan laki-lakinya ini sudah berpindah
kembali ke agama sebelumnya, jadi udah bukan muslim lagi gitu. Iya, kalau dia memang dirasa khawatir dengan agama dia, maka itu bisa menjadi alasan untuk meminta perceraian. Kalau memang dikhawatirkan nanti kedepannya si perempuan akan terbawa oleh suami tersebut, maka itu masuk dalam uzur syar'i untuk diperbolehkannya cerai. Seperti itu. Allah alam, mungkin Ustaz Anam ingin menambahi. Bukannya otomatis ya? Kan sudah Tapi kan Ustaz, beda mohon agama. maaf, saya tambahan. Bukannya masalah hanya dikhawatirkan, mungkin saya sih berpikir kalau dia sudah berpindah agama berarti kan itu zina ya Ustaz. Iya, sudah otomatis. Ya, berarti bukan dikhawatirkan lagi, berarti itu kan hal yang prinsip. Apa harus mengajukan gugatan cerai? Bisa kita konsultasikan, duduk bareng untuk dia kembali lagi dalam Islam. Maka nanti ada tajdid nikah diperbarui lagi. Tapi kan mungkin itu melalui proses ya Ustaz. Selama proses itu bagaimana? Ya harus selama proses sudah dia belum pindah itu apa tidak bisa, itu kan hal prinsip sekali ya. Ya sudah pisah, otomatis pisah. Mungkin Ustaz Anam ini mau menambahi. Ya mungkin difasah oleh hakim kali ya. Ya maksudnya itu kan secara resminya kan. Secara resmi kan kita harus ada prosedur. Kan sekarang ini banyak nih orang yang sudah tolak 3 diucapkan, namun secara negara belum statusnya cerai, tapi masih kumpul. Padahal statusnya ini sudah cerai. Jadi dia sudah bukan suami istri lagi ketika dia sudah 3 kali tolak gitu. Kan kejadian di Indonesia seperti itu. Kita sudah mengucapkan tolak 3 kepada istri, lalu karena belum diurus di dalam Kemenak atau kementerian, seolah-olah ini masih statusnya menikah, padahal sudah cerai ketika dia mengatakan tolak 3 itu. Jangan nunggu keputusan dari hakim. Ini permasalahan sih ini waktu ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya Lucky dari Bandung Ustaz. Ini ada hubungannya dengan nikah juga. Saya mau bertanya, mohon dijelaskan mengenai talak. Apakah talak nanti itu harus? Oh ada materi sendiri. Khusus. Ada materi khusus, cuma ya nggak apa-apa. Apakah talak itu harus bertahap 1, 2, 3? Kemudian apakah setelah talak, kan kalau talak 3 itu bisa langsung katanya ya, tanpa apakah bisa langsung, kemudian dia tidak bisa menikah lagi, rujuk, kemudian apakah setelah talak 1 atau talak 2, kemudian kapan bisa menikah lagi si suami atau istri ini? Mohon penjelasannya kalau secara singkat Ustaz. Ya, secara singkat ya, tolak itu kan artinya perceraian ya. Nah, perceraian ini bisa dikatakan oleh yang boleh menceraikan ya suaminya. Kalaupun si istri meminta cerai, ini harus ada namanya khulu. Kalau suaminya belum mengizinkan dia cerai, nanti bisa ke hakim atau pelayanan. Dan tolak itu batasannya 3 ya. Cerai itu batasannya 3 kali. Kalau dia mentolak pertama kali, dia masih langsung bisa rujuk. Saya mau kembali kamu, itu langsung sudah kembali. Tapi kalau sudah 3 kali, dia tidak boleh kembali ke istrinya kecuali harus ada muhalil namanya. Jadi si perempuan ini harus nikah dengan orang lain, dan orang lain ini sudah mentolak dia. Dan ini tidak boleh ada kong kali kong sebelumnya. Udah nanti karena istrinya sudah ditolak 3, udah kamu nikahin istri saya, lalu habis kamu nikahin kamu cerai. Ini nggak boleh. Tapi emang harus dia dinikahi oleh orang lain, lalu memang diceraikan oleh si laki-laki tersebut. Itu secara singkat sih, nanti ada pembahasan tersendiri masalah perceraian. Wallah. Jadi kalau masih 1, 2 masih boleh balik langsung, saya kembali rujuk. Ada pertanyaan dari Bu Rofiqoh.
izin tanya, apakah seorang janda bila akan menikah lagi bila langsung dengan wali hakim tanpa izin wali nikah atau orang tua? Kalau janda memang dia harus tustamar, harus yang tidak harus izin ya, karena dia yang bisa menikahi diri sendiri tanpa harus izin kepada orang tuanya, tapi dia tetap harus ada walinya. Adapun izin ya itu haknya si janda tersebut, mungkin karena dia sudah pengalamannya. Jadi tetap harus ada walinya. Cuma untuk izinnya dia boleh, saya pengen nikah gitu. Nggak harus diridhoi oleh si walinya, orang tuanya. Tetap harus dia harus ada wali nikahnya. Nggak boleh langsung ujuk-ujuk langsung ke hakim. Baik. Berikutnya dari Bu Rizko, bagaimana dengan nikah siri, Ustadz? Soalnya sekarang sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu sehingga mengurangi sakralnya institusi pernikahan. Nikah siri itu adalah nikah yang sebenarnya sah secara syariat namun tidak tercatat dalam pemerintah. Ini memang bahaya juga ya. Cuma memang nikah siri ini ya sah, status pernikahannya sah. Nikah siri itu ada nikah sesuai dengan syariat, ya ada saksinya, ada walinya, dan lain-lain syarat rukunnya nikah, namun tidak dicatat dalam KUA. Itu saja. Lalu bagaimana statusnya? Ya dia termasuk orang yang tidak menaati pemerintah, sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menaati pemimpin kita selama pemimpin itu tidak menyuruh pada kemaksiatan. Mana ayat Al-Qur'annya ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Kita diwajibkan untuk patuh kepada pemimpin. Selama pemimpin itu tidak mengajak kepada kezaliman atau keburukan. Kalau nih hukumnya status nikahnya sah, secara syariat sudah sah. Selama ada rukun-rukunnya tersebut. Baik, berikutnya dari Bu Diah, bagaimana pendapat Ustadz tentang pernikahan tanpa cinta? Oke, jadi pernikahan, jadi ada satu kaidah ya sebenarnya dalam Islam itu, cinta itu dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan yang dibangun di atas cinta. Jadi nikah itu bukan karena harus cinta dulu, enggak. Tapi setelah pernikahan nanti akan timbul cinta. Seharusnya seperti itu. Jadi cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan yang dibangun di atas cinta. Jangan kebalik. Ini syariat dalam kaidah Islam seperti itu. Jadi cinta itu ya harusnya ada nanti setelah pernikahan, bukan cinta dulu baru menikah. Dan biasanya memang cinta itu tumbuhnya ya perlahan ya. Kalau untuk perempuan mungkin lebih cepat ketika setelah menikah. Karena ketika seseorang ini saling tidak kenal, biasanya setelah menikah itu dia akan jaim, menjaga dirinya agar terlihat baik di hadapan pasangannya. Jadi dia akan terlihat sempurna di hadapan pasangannya. Berbeda kalau dianya sebelumnya sudah pacaran. Dia sudah terbiasa sudah mengetahui baik buruknya si pasangan tersebut. Jadi kurang indah ya. Wallahu alam. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ini sudah ya. Baik, terima kasih Ustadz Ali atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian kita pada pagi ini tentang permasalahan nikah. Ya. Sangat penting sekali kita sebagai kaum muslimin harus paham tentang fikih nikah ini agar tidak
salah dalam bertindak, ya, salah dalam berbuat gitu. Baik, mari kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ilmunya hari ini. Izin live ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.